Halo Mavindowers, kenalin gue Dimas Arya Lasanugroho dari Komisariat Mavindo Universitas Pancasila. Dan di konten ngulik PHP kali ini, gue bersama salah satu fact checker senior perempuan satu-satunya di Mavindo nih, yaitu Mbak Bentang Febrilian. Halo Mbak Bentang. Halo Dimas. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah aku baik Dim. Dimas gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat kok Mbak. Nah, mumpung lagi ada Mbak Bentang di sini, Ya. ada yang mau aku tanya nih Mbak. Jadi beredar sebuah foto screenshot dengan headline-nya itu Gibran akan bebaskan Palestina dari Israel. Dan di berita tersebut ada foto Gibran Rakabuming yang mengenakan syal bendera Palestina. Jadi soal artikel ini bagaimana Mbak kebenarannya? Iya, oke. Makasih pertanyaannya buat Dimas. Jadi kamu nemu itu di Facebook ya? Iya, kurang di lebih Facebook, gitu. Pak. Oke, makasih Dimas buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya itu hoax, Dim. Kenapa itu dikatakan hoax? Karena itu adalah sebenarnya aslinya adalah artikel milik demokrasi.co.id yang dimana judulnya sendiri itu udah disunting dari judul asli itu berjudul Gibran pakai syal Palestina, simbol perjuangan untuk Solo lebih baik. Itu diterbitkan pada 8 September 2020 lalu. Kemudian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, artikel tersebut dilakukan tangkapan layar, kemudian judulnya sendiri disunting, jadi Gibran akan bebaskan Palestina dari Israel. Sementara hoax itu sudah diklarifikasi, dilakukan pemeriksaan faktanya oleh salah satu pemeriksa fakta junior di Mavindo, itu Lutfia Oktari Jasmine, itu dia dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Jadi itu hoax, Dim. Oke, nah ini kan hoaxnya ini berupa gambar screenshot dari portal berita nih, yang udah dimanipulasi. Ya. Gimana kita sebagai masyarakat awam cara membedakan yang asli dan yang palsu, Mbak? Oh iya, itu penting banget, apalagi kan Dimas anak muda, digital native, dekat dengan gadget ya. Harusnya yang dimana kawan-kawan muda ini lebih meningkatkan critical thinking. Minimal kalian kita sebagai masyarakat umum juga harus mengetahui bagaimana cara membedakan media abal-abal dan juga media asli. Mungkin ada beberapa ciri-ciri terkait dengan media abal-abal. Oke. Iya, biasanya dia tidak berbadan hukum, kemudian dia tidak memiliki alamat redaksional yang jelas, kemudian dia tidak menuliskan daftar dari redaksi-redaksi yang ada di dalamnya, orang-orang yang terdapat di media tersebut. Selain itu apalagi biasanya judulnya aneh-aneh. Nama artikelnya aneh-aneh. Oke. Iya. Kemudian itu dia tidak memberikan informasi secara berkala. Jadi cuma di momen-momen tertentu semaunya dia aja dia memberikan informasi itu. Oh iya, kayak sekarang pas pilkada gini ya, Mbak? Iya, betul. Oke. Itu yang harus diwaspadai. Nah, kan ini hoaxnya ini kan soal editan-editan gini ya, Mbak? Atau yang udah disunting gini. Seberapa sering sih nemuin hoax-hoax yang udah dipelintir-pelintir dan udah disunting-sunting kayak gini? Dan seberapa besar sih sebagai fact checker untuk menangani hoax-hoax kayak gini? Oh, tingkat kesulitan mungkin ya? Iya, maksud saya tingkat kesulitan itu. Iya, sebenarnya hoax-hoax yang biasanya disunting ini banyak banget karena kan kita harus bicara mengenai siapa sih sebenarnya mereka yang rentan sekali diserang hoax di pilkada. Itu salah satunya adalah apa? Media. Media itu biasanya digunakan template-nya. Template media-media besar itu digunakan, kemudian artikelnya disunting, baik dari judul, foto, dan juga isi. Salah satunya ini, punya demokrasi.co.id ini udah disunting. Jadi, kalau dari Mavindo sendiri, saya sebagai pemeriksa fakta, yang dimana saya juga bantu bantu mengkoordinasi kawan-kawan pemeriksa fakta junior di Mavindo, itu sering sekali menemukan artikel-artikel yang biasanya judulnya udah disunting. Seperti halnya milik demokrasi.co.id ini. Ya cara menanganinya ya udah kawan-kawan juga harus meningkatkan critical thinking dan juga harus rajin-rajin mengunjungi platform-platform milik Mavindo yang dimana di dalamnya itu sudah terdapat hasil-hasil periksa fakta yang sudah update oleh kawan-kawan pemeriksa fakta. Oke, sekali lagi berarti yang terpenting buat kita tuh critical thinking-nya, Mbak ya? Iya. Betul. Jadi gitu ya teman-teman Mavindowers, agar kita nggak terkena hoax dan tidak terpapar serta nggak keprovokasi nih sama hoax-hoax yang beredar di media sosial, kita harus pertama ya tadi Mbak Bentang bilang critical thinking dan tetap harus ngecek sumber-sumbernya, iya kan Mbak, benar? Betul, melakukan komparasi dari media satu ke media yang lain, itu harus wajib dilakukan. Jadi kita nggak fokus di satu media aja. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja konten ngulik PHP kali ini. Akhir kata, gue Dimas Arya Lasanugroho dan Mbak Bentang Febrilian. Sampai jumpa di konten ngulik PHP selanjutnya. Bye-bye.